Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayananda Putra dari kelas Administrasi Bisnis 1901 Politeknik LP3I Kampus Marelan. Di sini saya akan memenuhi tugas video saya, yaitu mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Bank, di mana Manajemen Lembaga Keuangan Bank dosennya adalah Miss Nisa Al-Badani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asuransi jiwa. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu nih sejarah asuransi jiwa di Indonesia. Nah, asuransi jiwa di Indonesia pertama kali itu didirikan oleh orang Belanda. Namanya adalah Nederland Indisch Leven Verzekering en Levensmaatschappij atau disingkat sebagai NILMI, dengan mengadopsi perusahaan asuransi Belanda yaitu The Nederland 1845. Nah, kelak di kemudian hari ketika Indonesia merdeka, Indonesia mengambil alih nih perusahaan itu mengganti nama menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Nah, disusul berikutnya oleh Asuransi Jiwa Bumi Putra di tahun 1912. Nah, secara umum asuransi pada masa penjajahan dibagi menjadi dua kategori nih. Yang pertama itu ada perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda. Yang kedua juga ada perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor di Belanda, Inggris maupun di negeri lainnya. Nah, dan setelah kita mengetahui nih sejarah dari asuransi jiwa, maka kita masuk nih, apa sih asuransi jiwa itu sendiri? Nah, asuransi jiwa itu adalah asuransi atau layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut, dan di mana asuransi jiwa ini juga sebagai dana pensiun di hari tua gitu biasanya. Nah, apa sih manfaat asuransi jiwa itu? Nah, asuransi jiwa itu mempunyai manfaat untuk melindungi jiwa seseorang dari resiko kematian. Banyak juga seseorang ini menggunakan jenis asuransi yang satu ini sebagai warisan kepada anak atau istri seseorang nantinya gitu. Ibarat kata seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi kita menyediakan dana di hari ini. Nah, nanti dana kita yang hari ini akan berguna ketika kita sudah tiada, gitulah intinya. Yang pertama itu adalah pengalihan risiko, yang kedua adalah penghimpunan dana, yang ketiga adalah penyeimbang premi. Nah, setelah kita tahu nih tentang sejarah, pengertian, manfaat, dan fungsi, apa sih sebenarnya tujuan dari asuransi jiwa ini gitu? Asuransi jiwa ini bertujuan sangat mulia ya, yaitu sebagai tabungan nasabah, dikarenakan jumlah yang akan diterima lebih besar nih daripada premi yang mereka bayarkan gitu. Namun pada kasus ini hanya asuransi jiwa yang menawarkan seperti ini. Jadi asuransi lainnya mungkin tidak ada ya seperti ini gitu. Nah, setelah kita tahu nih semuanya, alangkah baiknya kita tahu juga apa sih, berapa jenis sih asuransi jiwa yang ada di Indonesia gitu kan. Jenis-jenis asuransi itu, asuransi jiwa ya, lebih tepatnya ada 4. Yang pertama itu adalah asuransi berjangka atau yang disebut term life insurance. Yang kedua ada asuransi seumur hidup yang disebut whole life insurance. Yang ketiga adalah asuransi jiwa dwiguna yaitu endowment insurance. Yang terakhir adalah asuransi jiwa unit link. Nah, setelah kita tahu nih jenis asuransi, pengertian dan segala macam, kita harus tahu juga dong apa sih perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Prudential, yang kedua adalah Manulife, ada juga yang ketiga Allianz, ada juga IAA Financial, dan yang kita ketahui sampai saat ini adalah asuransi Sinar Jaya ya, Sinar Jaya. Nah, kita mengerti nih apa sih asuransi jiwa, gimana pendapat kalian? Tertarik nggak untuk berasuransi jiwa? Jadi saya sarankan memang asuransi jiwa ini sangat penting ya bagi kita untuk kedepannya, untuk menyediakan dana hari tua kita juga. Oke, sekian, terima kasih materi dari saya, semoga berguna untuk kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.